pagi Bu Nurul. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya? Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama. Bu Nurul cantik ya, terlihat cantik. Alhamdulillah. Harus selalu ya Bu, jadi selalu selalu cerah ya Bu. Iya betul, harus selalu tersenyum ya. Iya. Jadi anak-anak tuh senang ke kita. Betul sekali. Kalau kita datang cemberut, ya namanya anak-anak SD ya. Iya. Nanti pada kalabur. Betul Ibu. Oke, Bu Nurul, tujuan saya ke sini itu untuk melakukan pendampingan ke Bu Nurul ya terkait program Merdeka Belajar ya. Karena Bu Nurul di sini luar biasa udah lulus CGP ya. Jadi ini adalah pendampingan individu perdana. Kita boleh bikin kesepakatan ya Bu ya. Saya izin nih mau memberikan beberapa pertanyaan ya, sampai 4 instrumen boleh? Oke, siap ya. Kalau begitu saya mulai ya Bu ya. Oke. Pertama nih, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Ibu, proses yang sudah berjalan selama saya mengikuti program guru penggerak, yaitu pertama saya diperkenalkan dulu cara pengoperasian bagaimana nanti mengerjakan dalam LMS. Kami dibimbing lewat webinar waktu itu. Kemudian juga saya mengikuti bersama teman sekelompok saya Lokakarya Perdana, juga didampingi oleh Ibu, juga ada bersama kepala sekolah. Itu Ibu, di dalam Lokakarya tersebut juga kami diberikan penjelasan apa saja tugas dari fasilitator, dari PP, kemudian juga kami telah membuat beberapa diskusi mengenai rintangan, solusi, dan tentunya juga harapan kami selama mengikuti program CGP. Kemudian kami memulai membuka LMS dan saya sangat antusias sekali Ibu saat membuka LMS. Ternyata itu materi mengenai filosofi pemikiran yang tadinya saya tidak begitu memahami apa sih filosofi di Hajar Dewantara tersebut. Saya suatu sebelum tahu LMS 1.1 itu saya hanya sekedar mengetahui trilogi itu ya Bu. Itu pun tutulian dari hadinya yang saya pahami sekali ya. Karso ya gitu ya. Dan setelah saya banyak mempelajari di LMS mengenai pemahaman beberapa konsep pemikiran filosofi di Hajar Dewantara, kemudian saya juga melakukan kolaborasi dengan sesama teman kelompok saya, juga di luar dari kelompok saya. Di sana kami bertukar pikiran, berdiskusi, berbagi ilmu, juga berbagi pengetahuan yang lainnya mengenai materi yang bersangkutan dengan filosofi di Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir itu saya di LMS modul 1.1 itu membuat aksi nyata gitu ya Ibu. Nah di situ saya ditantang untuk bagaimana mengaplikasikan aksi nyata tersebut berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas saya gitu. Dan lalu kemarin saya membuka LMS 1.2 dan itu mengenai peran dan tugas seorang guru penggerak itu, tapi belum semuanya itu baru saya baca di 1.13 terstruktur ya Bu ya. Karena kalau misalkan kita nggak terstruktur ya, hanya next kalau isi itu bingung sendiri ya kalau membaca. Kadang kan tidak semua orang senang membaca ya. Apalagi pusing membaca di laptop ya. Dan berikutnya nih, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Tentunya Ibu, banyak sekali capaian yang saya dapatkan di modul 1.1, khususnya saya menjadi lebih paham mengenai filosofi pemikiran Hajar Dewantara. Bagaimana seorang guru dapat menyikapi dan mengaplikasikan pemikiran Hajar Dewantara tersebut di dalam kelas, juga Bu, mengimplementasikannya
kita sebagai seorang guru itu harus bagaimana gitu untuk meneladani seorang pengajar di luar sana, seperti itu Ibu. Kemudian juga saya di sini banyak sekali belajar bersama CPG calon guru penggerak lainnya yang tadinya mungkin saya kurang mengetahui bagaimana secara mempresentasikan sebuah materi di kelompok kepada kelompok lain gitu kan. Seperti struktur bagaimana apa, ternyata saya waktu kolaborasi gitu ya Bu, banyak belajar dari kelompok lain. Saya sebagai guru SD Bu ya, kata-kata atau kalimat itu sepertinya dasar sekali gitu Bu. Ternyata saya lihat di kelompok lain itu mereka itu sangat ahli gitu ya, perkataannya, bahkan saya tuh ada yang tidak mengerti artinya dari perkataan tersebut, kata-kata tersebut apa, saking saya belum familiar gitu ya Bu. Ternyata ya jadi saya banyak belajar, saya harus menggali lagi bagaimana menambahkan kompetensi diri saya gitu ya Bu ya, bagaimana cara berbicara pada orang lain, juga kompetensi saya juga pengetahuan saya juga. Lagi potensi diri Iya. Iya. memang kita tuh tidak tahu sebenarnya potensi Iya. diri itu apa, potensi diri yang ada di dalam diri kita itu apa ya. Iya. Tetapi kita ketika menggali potensi diri kita, oh ternyata aku bisa gitu. Sekali. Kayak anak kecil, bunda aku bisa. Oke, kemudian nih Bu Nurul, capaian, tadi udah ya capaian ya. Bagaimana nih dukungan dari ekosistem sekolah? Contohnya dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, ya, dukungan dari peserta didik, sarana dan prasarana, gitu. Dukungannya seperti apa? Alhamdulillah Ibu, semua saya sangat mendukung karena beliaulah yang pertama kali menawarkan saya untuk menjadi mengikuti program penggerak ini. Tadinya tuh saya kurang percaya diri gitu ya. Saya memikirkan selama 9 bulan saya harus mengikuti pembelajaran dan juga mengikuti beberapa tahap seleksi apakah saya bisa. Tapi alhamdulillah Bu, Ibu Kepala Sekolah selalu meyakinkan saya akan menjadi saya, jadi jangan mundur, jangan patah semangat, apapun hasilnya nanti dicoba selalu. Dan juga selama proses program guru penggerak ini juga Kepala Sekolah banyak bertanya, menurut bagaimana prosesnya, apakah ada kesulitan atau kendala gitu. Kalau ada kesulitan nanti bisa dibantu atau bagaimana, itu untuk sebuah dukungan dari Kepala Sekolah. Kemudian juga alhamdulillah teman sejawat atau teman guru di lingkungan sekolah juga sangat memahami dan mendukung akan proses dari program guru penggerak. Dan alhamdulillah saya mempunyai rekan calon guru penggerak di sini ya, Bu Ingin di kampus seri. Saya tidak sendiri saja di sini ya Bu ya, saya bisa sharing di sini juga akan kegiatan atau penugasan dari LMS gitu. Kemudian juga masalah sarana dan sarana di sini contohnya ya sudah tersedia desktop atau laptop, juga adanya wifi sehingga saya bisa mengerjakan tugas LMS di semua. Jadi sudah lengkap ya Bu. Alhamdulillah. Iya. Dukungan kepala sekolah juga luar biasa, keren ya. Berikutnya nih Bu Iin ya, Bu Nurul ya. Saya suka ketukar ya, Bu Iin, Bu Nurul gitu. Sekolah ya Bu. Ya, Bu Nurul nih, ini tentang belajar daring ya. Yang ditanyakan di sini mungkin tentang itu ya. Apakah pembelajaran daring melalui LMS itu berjalan lancar selama ini? Selama saya belajar di LMS Saltik 1 kemarin, alhamdulillah lancar Ibu. Hanya saja ya saya harus belajar manajemen waktu lagi, bagaimana saya mengisi setiap tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Insya Allah jika mengisi tugas sesuai jadwal yang ditentukan, kita akan mengerjakan dalam mengisi tugas tersebut. Ya. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, kita langsung melaksanakan tugas. Iya. Itu lebih baik ya Bu ya, daripada tertumpuk Nah itu. nanti lupa Iya. ya. Oke, kemudian
kuliah nih, hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring? Pasti ya Bu, hambatan itu sama sepertinya yang dirasakan oleh semua dalam pembelajaran daring, yaitu terkendalanya kuota atau terkendalanya jaringan ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu manajemen waktu. Manajemen waktu saya mengerjakan tugas sekolah, juga saya juga kan di rumah sebagai seorang ibu ya Bu ya, punya tugas menjadi seorang ibu. Saya langsung mengambil waktu bagaimana dapat mengerjakan tugas sekolah, bagaimana juga nanti saya dapat memilih anak saya juga di rumah karena saya seorang ibu gitu ya Bu, juga dapat mengerjakan LMS dan tepat waktu. Itulah kerennya dulu ya Bu. Seorang ibu juga, seorang istri juga ya, terus juga tupoksi kita juga gitu ya sebagai guru, dan itu luar biasa ya, tidak semua orang bisa. Dan berikutnya bagaimana solusi Nurul nih untuk mengatasi hambatan yang tadi Nurul bilang? Jadi solusi saya mengenai kendala jaringan tentunya saya mengerjakan tugas atau mengupload tugas di LMS ya Bu ya, di sekolah yang koneksi wifi-nya baik gitu ya Bu ya. Saya juga kendala tersebut bisa saya selesaikan. Kemudian yang kedua yaitu saya manajemen waktu ya, saya harus mengerjakan LMS setiap tugasnya itu tepat waktu sesuai dengan jadwal. Jadi jangan ditunda-tunda Bu, karena semakin ditunda semakin banyak dan akhirnya pekerjaannya tidak maksimal gitu ya Bu. Jadi intinya saya harus lebih bisa manajemen waktu saya untuk pengisian Itu dulu ya. Bagaimana rencana Ibu nih untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Ya Bu, saya mengantisipasinya itu dengan yang satu, saya akan memasang wifi di rumah saya gitu ya Bu, sehingga saya tidak hanya bisa mengerjakannya di sekolah tapi di rumah juga bisa gitu. Jadi kalau saya sudah beres di rumah, saya mungkin amal-amalnya bisa mengerjakan di rumah itu. Kemudian yang kedua, tentu saja yang tadi Bu, saya itu harus bisa konsisten pada diri saya sendiri untuk dapat terjadwal gitu ya Bu. Misalkan saya pagi di sekolah, saya mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Siang saya mengerjakan tugas di rumah, dan mungkin sore atau malam saya fokus di LMS gitu, supaya tugas-tugas di LMS dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwalnya gitu. Ya atur sendiri ya. Jadi sebagai manajemen pribadi juga ya, manajemen pribadi diri sendiri. Oke, berikutnya nih, hal-hal apa yang Bu Nurul ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Hal yang saya ingin ketahui, tentunya saya sangat penasaran ya Bu, di modul berikutnya materi apa saja yang akan saya dapatkan. Saya ingin lebih banyak lagi menambah pengetahuan dan wawasan saya, terutama saya bisa meningkatkan wawasan saya di bidang guru, sehingga saya dapat nanti mempraktekannya dalam sekolah, juga di kelas bersama anak-anak juga. Saya juga berharap nanti saya bisa menjelaskan ilmu saya ini bukan saja di guru-guru yang ada di sekolah ini, tapi juga di dalam waktu, karena saya juga pengurus dari KKD dalam waktu, dan di sana saya nanti bisa membuat program gitu ya, tentang beberapa materi yang saya sudah dapatkan di program guru penggerak ini. Nanti saya masukkan ke dalam kegiatan nanti yang ada di tahun ini. Jadi semua bisa melaksanakan program Pak Menteri walaupun memang tidak punya CGT ya, karena CGT yang ada nanti akan mentransferkan ilmunya, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Ini berikutnya tindak lanjut dari kakak perdana ini ya, katakan di sini harapan dan kekhawatiran. Nah, yang kemarin dibuat kendalanya jaringan ya Bu. Itu yang utama ya.
Apa saja nih kekhawatiran yang Bu Nurul resahkan sebelum ya mengikuti PPGP secara daring? Yang pertama, yang saya rasakan itu waktu saya untuk mengikuti program guru penggerak dengan waktu saya mengajar di kelas itu bentrok. Itu kekhawatiran saya. Yang kedua itu saya tidak dapat menyelesaikan tugas. Kekhawatiran saya Bu ya, sebelumnya tidak dapat menyelesaikan tugas di LMS karena saya waktu pertama kali lihat banyak sekali gitu ya tugas-tugasnya itu, apakah saya bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Itu kekhawatiran saya. Iya. Tugasnya banyak banget Iya. ya gitu. Nah, berikutnya nih, kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti PPGP secara daring? Kekhawatiran yang terjadi setelah mengikuti PPGP secara daring ya, itu pertama saya kurangnya memahami materi yang ada di dalam modul tersebut karena memang kebanyakan dalam modul listrik kan kita belajar mandiri gitu ya, walaupun nanti saya solusinya bisa bertanya kepada fasilitator, kepada ibu sebagai PT atau kepada calon guru penggerak gitu. Kemudian yang keduanya, kekhawatiran saya ini selama pembelajaran daring itu saya tidak dapat menyelesaikan tugas ini secara sempurna begitu Bu. Jadi nilai kurang atau bagaimana itu kekhawatiran saya. Apakah yang saya kerjakan itu sudah benar apa belum gitu. Karena saya berharap sekali dalam setiap LMS itu nanti ada tertera setiap tugasnya ada nilainya gitu supaya nanti ada perbaikan gitu dari kita, apa sih yang kurang, tugas yang kurang dari kita gitu, dan kita bisa perbaiki untuk guru iya. Jadi kalau di guru penggerak ini ya menilai seseorang itu tidak serta. Iya. PP dinilai oleh CGP dinilai oleh PP. Iya. Begitupun dengan fasilitator ya. Jadi selalu dua arah ya. Dan implementasi di lapangan pun sama. Ya. Jadi kita tidak hanya menilai kepada peserta didik itu harus menilai kepada kita ya. Karena baik buruknya kita memang dinilai oleh orang yang melihat kita ya Bu ya. Keren sekali ya Bu Nurul ya. Apa saja harapan nih ya, harapan yang Bu Nurul impikan ya sebelum mengikuti PPGP secara daring ini? Harapan yang saya impikan sebelum mengikuti CWP ini secara daring yaitu pertama tentu saya mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan ibu yang belum saya dapatkan dari pelatihan dimanapun gitu ya Bu ya, dan juga beberapa kompetensi saya sebagai guru sehingga menjadi lebih baik. Itu harapan pertama saya waktu saya pertama kali mendaftar menjadi calon guru. Menjadi lebih baik. Iya. Karena kita harus selalu menjadi lebih baik bukan mundur ya. Kemudian berikutnya, apa harapan-harapan tersebut sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan itu? Alhamdulillah sebagian harapan saya sudah terwujud karena memang pembelajarannya baru 1 bulan ya Bu ya. Saya sudah mengenal kedalaman atau keluasan materi mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena memang kalau kita pahami Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya filosofinya simpel tapi maknanya luar biasa Ini sangat dalam ya Bu. dalam. Iya. Adakah harapan baru nih yang Bu Nurul harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan saya ya selain saya juga mendapatkan materi baru atau pengetahuan baru selain dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, juga saya berharap adanya pembelajaran secara murid-murid bertemu secara tatap muka langsung gitu ya, walaupun dengan prokes yang sangat ketat ya Bu ya, sehingga dalam diskusi itu kita menjadi tekoknya itu ada gitu, hidup gitu ya Bu, dibandingkan hanya secara visual saja ya, secara daring saja gitu. Juga berbagi pengalaman sesama calon guru penggerak, apa saja masalahnya, solusinya, pengetahuan apa sih yang sudah
guru penggerak lain dapatkan dan kita belum gitu ya. Kita tahu kita belum mengetahui hal tersebut. Kita tahu ketika kita melakukan pembelajaran secara luring. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Untuk 1.2 ini ada luringnya. Jadi ide-ide, gagasan-gagasan yang luar biasa dari CGP itu bisa keluar semua Iya, ya kalau secara luring. Iya. Jadi dari yang positif. Iya. Berikutnya nih ya Bu Nurul, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas yang sesuai pemikiran pelajar dewasa? Alhamdulillah Ibu, dukungan kepala sekolah di Sdn Palembang Sari 1 ini terhadap guru penggerak khususnya saya dan juga Bu ini sangat tinggi. Apalagi di Sdn Palembang Sari 1 ini juga kepala sekolahnya juga sedang menjalankan proses sekolah penggerak, program sekolah penggerak, sehingga antara program saya dengan program kepala sekolah itu bersinergi gitu ya Bu ya. Jadi kami saling berhubungan gitu. Saya juga kadang-kadang menanyakan kepada kepala sekolah saya, Bu Haji Betty, Ibu apakah di materi itu di sekolah penggerak ada yang seperti ini gitu ya. Bagaimana sih solusinya mengerjakan tugas seperti ini? Karena ada kesamaan ya Bu ya, sehingga kita bisa saling melakukan pikiran dan saling Karena tujuannya sama ya Bu ya. Iya. Profil pelajar Pancasila. Ya, pancanya tetap ya Bu ya. Karena kemarin tidak jadi tri ya. Pancasila itu luar biasa ya. Makanya Pak Nadiem ini membuat Merdeka Belajar dengan tujuan profil pelajar Pancasila itu berharap sangat sekali ya kepada CGP ini bisa mengimplementasikan sehingga profil pelajar Pancasila ini bisa dicapai oleh semua sekolah ya. Jadi selain sekolah penggerak juga, sekolah yang bukan sekolah penggerak juga itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Berikutnya nih Bu ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari nih, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas ya? Perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas nih agar selaras dengan pemikiran pelajar dewasa. Perubahan yang sudah saya lakukan di ruang kelas itu dahulu saya sebelum filosofi pembelajaran di Hajar Dewantara, saya itu cenderung mengajar teacher center, jadi belajar berpusat kepada guru gitu ya. Setelah saya mengetahui di dalam filosofi pembelajaran di Hajar Dewantara ini belajar itu harus berpusat kepada guru. Jadi pelajaran keaktifan di kelas ini murid, jadi guru sebagai fasilitator gitu. Kemudian juga di kelas ini guru harus banyak membekali muridnya memahami daripada pertama-tama tentunya kita ini sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya, apalagi kan anak kecil dia sosok teladan baginya dicontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga itu saya juga menerapkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu adalah anak itu dengan potensi yang sudah ada di dalam diri, bahkan di dalam diri. Misalkan saja Ibu, saya itu membimbing anak untuk lomba menggambar gitu ya, lomba bercita bergambar. Jadi sesuai dengan bakat minatnya gitu, karena memang sesuai dengan potensinya gitu. Karena kita sebagai guru harus tahu potensi anak ini. Yang satu menggambar, yang satu lagi berenang, jadi tidak sama gitu ya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Yang hobi menggambar harus dipaksakan menjadi misalkan bisa pintar matematika begitu. Jadi saya arahkan bakat tersebut, kemudian alhamdulillah anak tersebut kemarin juara 1 di kabupaten di kecamatan. Tapi di tingkat kabupaten tidak bisa belum kesempatan untuk menjadi juara. Tapi setidaknya saya sudah berusaha mengembangkan bakatnya. Juga Ibu, saya juga menerapkan pembelajaran dengan kodrat zaman. Apalagi kan sekarang belajar secara daring ya Bu. Saya di sini ditantang untuk bagaimana menyajikan pembelajaran ini secara daring, tetapi tetap menyenangkan gitu ya Bu. Saya di sini juga
memberikan berbagai aplikasi dalam pembelajaran seperti misalkan saya juga membuat pelajaran gitu ya yang dapat dibahas oleh anak-anak, kemudian juga mengadakan ulangan-ulangan online gitu kan. Jadi anak ulangan itu nggak hanya harus ditulis gitu ya, juga dengan cara online sehingga anak-anak mulai berubah ya, apalagi pada zaman pandemi ini gitu ya. Misalnya anak-anak itu harus ditantang harus mengetahui tentang perkembangan teknologi. Ya, karena pelajaran alam itu bisa nggak besar ya seperti kayak senangnya kenapa bahasa. Iya. Dan Bu, zaman dulu tuh saya itu menyimpulkan bahwa anak itu anak yang pintar dalam matematika gitu. Tapi kalau sekarang setelah saya mempelajari pemahaman filosofi dari Batara bahwa anak yang kita sebut bukan hanya anak yang bisa matematika, tapi seninya atau di olahraganya itu juga termasuk anak yang pintar gitu ya. Karena anak-anak tersebut tidak mungkin dapat pintar dalam segala hal gitu ya. Ya, jadi itu juga termasuk anak pintar itu, tidak hanya yang pintar matematika saja. Iya. Itulah pada sekarang Iya. yang ada anak-anak lahir karena anak-anak Iya, sekali. Iya. jadi kalau di Hajar Dewantara bilang anak itu lahir semuanya seperti kertas katanya ya, bagaimana anak itu mengembangkan dirinya dan yang di sekelilingnya itu mengembangkan dia itu seperti apa ya. Oke Guru, keren ya. Berikutnya nih Guru, apa saja perubahan yang Ibu Nurul dapatkan nih? Sorry salah ya Bu Nurul ya. Apa saja pembelajaran yang Ibu Nurul dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan oleh Bu Nurul? Pelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak ini yaitu ya tadi mengenai pemahaman filosofi di Hajar Dewantara, berkali di situ dan di situ juga banyak sekali pengetahuan-pengetahuan seperti ya bagaimana anak harus dibentuk sesuai dengan program alam dan program zamannya. Kita juga harus menuntut atau menanam budi pekerti yang baik kepada anak-anak tersebut sehingga nanti ketika dewasa dia pun dapat berperilaku baik. Kemudian juga di sini saya dalam Guru Penggerak ini saya baru mengetahui tentang profil pelajar Pancasila begitu ya Bu ya. Bagaimana pemerintah ini mengharuskan lah ya untuk guru tersebut dapat dapat menerapkannya gitu ya di sekolah khususnya kepada anak-anak kita agar anak-anak didik kita ini muncul pribadi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Hanya merdeka semuanya ya. Kenapa ada sekolah penggerak? Karena sekolahnya juga harus merdeka. Iya. Kepala sekolahnya juga harus merdeka, gurunya juga harus merdeka, peserta didik juga harus merdeka. Jadi bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya tanpa tekanan dari siapapun. Berikutnya, bagaimana respon peserta didik ya atas perubahan yang dilakukan oleh Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya itu menerapkan di dalam kelas waktu itu melakukan kebiasaan suatu itu mengenai salah satu profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Saya terapkan di kelas melalui pembiasaan gotong royong karena masih secara daring ya Ibu ya. Saya tugaskan anak-anak saya itu untuk melakukan pembiasaan membersihkan atau menjaga kebersihan di rumah bersama anggota keluarga. Jadi saya terapkan pembiasaan tersebut, saya tugaskan anak tersebut untuk membuat video ketika mereka membantu orang tua di rumah. Contohnya seperti misalkan menyiram tanaman bersama adik atau kakak, membersihkan atau menyapu atau membantu membereskan tempat tidur ketika bangun tidur bersama ibu atau bersama ayah gitu. Dan alhamdulillah saya juga di hari berikutnya saya juga menugaskan untuk membuat testimoni begitu ya Bu ya. Bagaimana kegiatan pembiasaan yang saya
ditugaskan itu bagaimana perasaan mereka, dan alhamdulillah ketika saya lihat respon mereka, alhamdulillah responnya baik, mereka sangat senang. Dan juga dengan prosesnya ya Bu ya, saya yang tadinya tidak pernah membantu orang tua di rumah, sekarang saya jadi membantu orang tua di rumah begitu Bu. Dan orang tua saya sangat senang dengan kebiasaan tersebut begitu Bu responnya. Iya. Memang itu yang diharapkan Iya, iya. anak itu tidak cuma pintar saja, Iya. tapi anak juga harus saling menyayangi, ya. Saling keterbukaan kepada orang tua. Oke, berikutnya nih, bagaimana Bu Nurul melihat respon tersebut? Alhamdulillah Ibu ya, karena respon anak-anak sangat antusias dan sangat senang, juga orang tua murid juga banyak bilang, ya Bu, anak saya di rumah tuh jadi terbiasa untuk membantu orang tuanya. Itu saya sangat senang dan bangga ya Bu ya, bisa menuntun anak untuk membentuk pribadi yang baik gitu ya, yang bisa contohnya seperti membantu orang tua di rumah. Semoga nanti di sekolah ketika tatap muka juga nanti bisa berkolaborasi atau bekerja sama bergotong royong juga dengan teman-temannya untuk mencegah kebersihan sekolah begitu Bu. Ya, Itu yang paling penting ya. Oke, berikutnya nih Bu Nurul, hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Tentu ya Ibu, yang pertama adalah dari segi sikap anak yang tadinya mungkin ini dari tadi saya dulu ya Bu ya, yang mungkin tadinya cuek kepada orang tuanya, mereka jadi lebih peduli kepada orang tua, kepada tugas di rumah gitu. Seperti yang pertama misalnya menjaga kebersihan di rumah. Untuk saya tentu juga berdampak positif bagi saya, di mana saya di sini harus merencanakan kembali nanti ketika pembelajaran sudah dibuka, tatap muka, bagaimana saya penerapannya itu nanti di pelajaran tatap muka, karena saya di sini baru menerapkannya secara daring ya Bu ya. Saya nanti ditantang kembali bagaimana nih menerapkan filosofi pengajaran Bintara ketika tatap muka tersebut. Pasti banyak perbedaan. Iya. Apa saja nih yang perlu diperbaiki ke depannya? Pertama yang perlu diperbaiki dari diri saya sendiri Bu. Saya ini yang pertama berarti dari sikap saya, supaya nanti saya ketika bertemu dengan murid-murid saya ya kalau jadi teladan jauh lah, saya masih sangat jauh karena saya berpikir saya juga masih banyak kekurangan, tapi saya sebagai manusia juga selalu berusaha ya Bu ya untuk menjadi lebih baik. Itu Bu. Juga yang kedua adalah dari segi pembelajarannya yang tadi berpusat kepada guru, kemudian akan berpusat kepada siswa. Juga menanamkan nilai-nilai diri pekerti luhur sesuai dengan filosofi di Kajian Bintara. Insyaallah kalau misalkan begini ya Bu ya, itu kita lebih enak dan lebih luas ya Gitu Bu. mengembangkannya. Iya. Berikutnya nih Bu Nurul, tindak lanjut perbaikan setelah pembelajaran. Apa rencana tindak lanjut Bu Nurul nih terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Kiai Bintara? Yang pertama pastinya saya akan pertama dulu ya Bu, tentang metode pembelajaran saya yang tadinya berpusat kepada guru, banyak di kelas banyak guru banyak melakukan kegiatan, sedangkan murid itu hanya memperhatikan gurunya saja menerapkan kegiatan. Tapi sekarang saya akan mengubah metode pembelajaran saya di kelas, yaitu student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya juga nanti di kelas juga akan menerapkan teknologi gitu ya Bu, seperti misalkan saya juga akan menghadirkan fokus dengan nanti juga ada video pembelajarannya, tidak hanya waktu luring gitu ya Bu ya, biasanya saya daring, tapi di kelas juga saya akan menyediakannya. Kemudian juga saya akan membebaskan peserta didik saya ini sesuai dengan filosofi Kajian Bintara yang merdeka belajar itu ya Bu. Bagaimana nanti peserta didik saya dapat bebas mengeksplor materi pembelajaran yang mau seperti apa yang mereka mau gitu. Sehingga pembelajaran sesuai dengan filosofi pembelajaran Kajian Bintara dapat sampai di kelas saya. Sama ya Bu ya. Berikutnya nih Bu Nurul ya, ini refleksi nih. Iya. Refleksi
proses pendampingan hari ini ya, apa hal paling menarik nih yang Bu Nurul dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bu Nurul? Ya, ini ketika ibu sudah membuat saya menjadi apa ya, bisa merepresentasikan yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah waktu itu saya harapkan pertama kali, dan apakah sekarang sudah saya terwujud harapan-harapan tersebut. Kemudian saya juga dapat merepresentasi diri saya, apakah saya di dalam pembelajaran di kelas karena sekarang masih secara daring, apakah sudah secara maksimal untuk mengaplikasikannya di kelas saya gitu. Jadi melalui proses wawancara bersama ibu ini, jadi mengingatkan saya dan juga memotivasi saya lagi untuk belajar lebih baik lagi untuk mengaplikasikan filosofi belajar mental di kelas itu. Ya. Berikutnya, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan berikutnya ya. Jadi barangkali sekarang ini ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan yang perlu diperbaiki di pendampingan berikutnya itu seperti apa ya. Alhamdulillah untuk pendampingan kali ini saya rasa saya sudah cukup ya Bu ya, sudah baik gitu ya. Harapan saya di pendampingan yang berikutnya pendampingan nanti bisa terkelompok atau lebih banyak lagi gitu, tidak hanya di sekolah. Jadi nanti pendampingannya seru gitu ya, lebih seru lagi gitu. Jadi kita dapat melihat pendampingan dari kelompoknya seperti ini, kelompok ini seperti ini gitu. Jadi juga sambil berkenalan dengan guru penggerak yang lainnya gitu. Jadi pendampingan tidak hanya di sekolah saja, saya harap nanti bisa mulai dari kelompok gitu. Jadi sepertinya lebih seru gitu ya. Pendampingan bersama Iya, ya. begitu Bu, adanya pendampingan Karena di sini bersama. judulnya itu pendampingan Individu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada pendampingan kelompok gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau untuk kelompok ada lokakarya. Ada lokakarya. Lokakarya itu bersama CGP lain dan bersama PP yang memang satu fasilitator ya. Dan mungkin hanya segitu ya Bu Nurul ya. Semoga setelah wawancara ini, setelah pendampingan ini, Ibu Nurul akan selalu memberikan yang terbaik dan yang terbaik untuk sekolah, untuk peserta didik, ataupun untuk diri sendiri ya. Oke, saya tunggu nanti tindak lanjut 1 bulan kemudian ya Bu ya. Kita akan berjumpa lagi di Lokakarya di pendampingan berikutnya. Selalu sehat ya Bu ya. Amin ya, selalu sehat ya, sehingga bisa berjumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ini. Iya, ada pesan-pesan lagi tidak? Sudah itu sudah. Oke, Saya ya. Mangga.